Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Julia. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Ini hal-hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pola bilangan, yang kedua barisan bilangan, yang ketiga barisan aritmatika, dan yang terakhir ada deret aritmatika. Langsung saja. Nah, pola bilangan itu apa sih? Pola bilangan itu adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang terdiri dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Selanjutnya akan ada contohnya. Nah, ini merupakan contoh dari pola bilangan, yaitu pola bilangan ganjil yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Pada pola bilangan ganjil memiliki beda 2 di setiap angkanya. Jadi setiap suku, misalnya suku pertama 1, ditambah 2 hasilnya 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap biasanya dimulai dari angka 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, 10, dan seterusnya. Pada pola bilangan genap juga memiliki perbedaan 2 angka di setiap suku berikutnya. Dapat kita lihat ya di slide, dan dia selalu teratur, bedanya itu tetap. Selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Nah, ini pola bilangan yang unik, di mana setiap suku pertamanya dan suku terakhir dari setiap tingkatnya selalu bernilai 1. Nih, seperti tingkat pertama memiliki suku pertama 1, dan tingkat kedua memiliki suku pertama 1 dan suku terakhir 1, dan tingkat ketiga memiliki suku pertama 1, suku kedua 2, di mana suku kedua ini diperoleh dari hasil penjumlahan pada tingkat sebelumnya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian suku terakhirnya yaitu 1. Nah, untuk tingkat keempat, suku pertamanya 1 dan suku keduanya 3. 3 ini diperoleh seperti 2 tadi, yaitu dengan menjumlahkan 2 suku tepat di atasnya. Jadi hitungan di atasnya kan ada 1 dan 2, dijumlahkan hasilnya 3, dan seterusnya. Ini pola bilangannya masih panjang ke bawah. Kemudian ada barisan bilangan. Barisan bilangan itu yaitu sekumpulan bilangan yang tersusun menurut pola tertentu. Nah, barisan bilangan biasanya ditulis U1, U2, U3 hingga UN, di mana U1 itu suku pertama, U2 itu suku kedua, dan UN itu suku ke N, dengan N ini yaitu bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nih contohnya, ada barisan 0, 2, 4. Nah, itu berarti U1-nya 0, U2-nya 2, U3-nya 4. Nah, U2 dan U3 ini diperoleh dari menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Jadi kan misalnya U1, suku sebelum dari U2. Jadi U1 ditambah 2. U1 sendiri 0, ditambah 2. Hasilnya kan U2, yaitu 2. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Nih, perhatikan barisan U1
U2, U3 hingga UN. Dari definisi sebelumnya diperoleh hubungan sebagai berikut. Nah, U1 ini biasa disebut dengan A. U2 ini yaitu U1 ditambah B. Nah, kan kita tahu kalau U1 itu A. Lalu kita ubah U1 tadi jadi A, diperoleh U2 yaitu A tambah B. Kemudian U3 dapatnya A tambah 2B hingga UN. UN ini diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan beda hingga diperoleh bentuk A tambah N kurang 1 dikali B. Dengan N dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nih, contoh. Diketahui suatu barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, hingga UN. Yang dipertanyakan, tentukan berapa suku ke-10 atau U10 dari barisan di atas. Nih, langsung aja. Dari soal kan kita tahu bahwa suku pertamanya atau A-nya itu 3 dan bedanya itu 4. Beda itu diperoleh dari suku setelah dikurang suku sebelumnya. Jadi misalnya suku setelahnya itu 7. Kemudian suku sebelumnya 3. 7 dikurang 3, 4. Kemudian N-nya 10. Kan yang ditanya suku ke-10 berarti N-nya itu 10. Seperti yang kita tahu dari penjelasan sebelumnya bahwa rumus suku ke N dari barisan aritmatika itu A ditambah N kurang 1 dikali B. Kemudian kita substitusi A-nya 3, N-nya 10, B-nya 4. Kemudian diperoleh U10 itu 39. Jadi suku ke-10 dari barisan aritmatika di atas adalah 39. Nah, terakhir yaitu mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika itu yaitu jumlah suku yang ditunjukkan oleh barisan aritmetik. Nih, deret aritmatika itu biasanya disimbolkan dengan Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga UN. Dengan U1 itu A dan UN itu A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini ada rumus N suku pertama deret aritmatika. Jadi rumus N suku pertama deret aritmatika itu ada 2. Yang pertama, UN-nya dijabarkan, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Atau Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Dengan UN itu suku ke N, dan N ini bilangan asli, kemudian B beda, dan A suku pertama. Contoh, jumlah suku pertama dari deret aritmatika 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 adalah, nih, terlebih dahulu kita cari yang diketahui. Yang diketahui itu A-nya 3, B-nya 2. 2 bisa diperoleh dari 5 dikurang 3 atau 7 kurang 5 atau 9 kurang 7. Yang ditanya di sini yaitu S10 atau jumlah 10 suku pertama. Langsung aja ke pembahasan. Kita gunakan rumus yang UN-nya dijabarkan ya. Jadi Sn sama dengan N kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kita substitusi yang diketahui tadi seperti A dan B hingga diperoleh 120. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah 120. Salah satu ciri dari perbedaan deret dan barisan yaitu kalau barisan dia dipisahkan oleh koma biasanya, dan pada biasanya menggunakan simbol penjumlahan.
Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya yang telah menonton. Terima kasih.